Bukan saudara saya yang tinggalin anak di rumah sakit. Tapi saya udah tinggalin bayi saya sendiri di rumah sakit. Ternyata benar. Bayi yang aku ambil waktu itu memang Kenzo. Hai MKiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin MKiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 197. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Aurel yang sedih karena sikap Ivan. Ivan dengan mudahnya mendekati Kayla. Ini jelas-jelas membuat Aurel sakit. Pas banget dengan Mutiara yang memastikan keadaannya. Bagaimanapun Mutiara tidak ingin Aurel bersedih. Makanya Aurel menceritakan soal Ivan. Barusan aku ngeliat foto Ivan. Kayaknya Ivan nembak Kak Kayla deh. Padahal baru aja kemarin kita putus. Mungkin memang belum jodoh, Mbak. Mungkin. Mbak tenang aja ya. Saya yakin pasti banyak cowok di luar sana. Mbak juga cantik banget. Pasti cowok-cowok di kampus pada pengen sama Mbak Aurel. Lagian juga saya yakin nanti kedepannya ada cowok di luar sana yang bakal ngehargain Mbak Aurel. Miss Kiss jadi terharu melihat Mutiara yang menguatkan Aurel. Semua pemberian dari Ivan membuat Kayla bahagia. Sandra yang menghubungi Marsha membuat Sandra emosi. Apalagi mengetahui tempat Marsha bekerja. Marsha, kamu di mana? Aku lagi di tempat kerja. Kenapa? Sentensha. No, aku lagi di kantornya Kenzo. Kantor Kenzo. Kok bisa? Waktu itu aku minta tolong kamu buat bantuin aku cari kerjaan. Tapi kamu malah cuekin aku. Sekarang aku kerja di kantornya Kenzo sebagai aspinya Kenzo. Cowok yang kamu selalu kejar-kejar dari dulu tapi kamu gak pernah dapetin. Shut up, Marsha. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Kamu tunggu di situ, aku sampein kamu sekarang. Oke. Sandra yang mengajaknya bertemu membuat Marsha curiga kalau Sandra sudah tahu. Di lain sisi, Dikta sangat bahagia melihat kinerja Aurel dan Mutiara. Membahas soal uang membuat Mutiara teringat kalau dirinya belum bayar kontrakan. Makanya dirinya memastikan kepada pemilik kontrakan. Iya, uang kontrakan sudah dibayar untuk 1 tahun ke depan. Setahun ke depan? Sama siapa, Bu? Kok ada yang bayar? Waduh, saya lupa namanya. Ciri-cirinya Ibu tahu gak? Yang datang itu ibunya cantik. Seperti sosialita. Dan rambutnya panjang, tapi nggak panjang-panjang banget sih. Dan sepertinya dia pakai kacamata. Terus datangnya sama laki-laki. Tapi kayaknya itu anaknya. Dan postur tubuhnya tinggi. Penjelasan pemilik kontrakan membuatnya teringat soal Cynthia dan Dikta. Dirinya langsung memastikan kepada Dikta. Bahkan Mutiara juga menghubungi Cynthia langsung. Ini membuat Mutiara merasa memiliki utang. Walaupun Cynthia tidak mau. Sikap baik Cynthia membuat Mutiara teringat soal Widuri. Kedatangan Aditya di kantornya dibuat penasaran dengan Sandra yang ingin menemui Marsha. Sementara kedatangan Kenzo di kafe Santantia tepat dengan keberadaan Rianti. Loh, Kenzo itu kok rambut kamu udah uban sih? Hah? Ubanan. Masa sih Mak Kenzo udah ubanan? Hah? Oh enggak, Mama salah lihat tadi kayak ada putih-putih ternyata bukan uban. Kena silau cahaya kali, Mak.
Iya, bisa jadi cuman karena kena cahaya aja. Ternyata Rianti yang akan mengambil rambut Kenzo untuk tes DNA. Ini untuk membuktikan apakah Kenzo anak Cynthia atau bukan. Marsha menemui Sandra langsung membuat Sandra kesal. Makanya dia mendorong Marsha dan emosi. Marsha. Marsha, I know what you did. Kamu ngaku aja deh. Kamu kan yang udah nyulik Kayla dan kamu udah frame aku. Kamu nuduh aku nyulik Kayla. Kamu kirim CCTV ke rumahku, kamu jebat aku dan kamu bikin semua orang mikir kalau aku yang nyulik Kayla. Ya kan? Ketika Cynthia baru sampai di rumahnya, Rianti menghubungi dirinya. Bahkan Rianti membahas soal bayi yang dia tinggalkan. Apalagi Rianti udah punya rencana. Kan aku nuduh kamu. Aku gak tahu apa-apa soal penculikan Kayla. Marsha, mending kamu gak usah so innocent ya. Kamu mending ngaku aja sekarang, kamu kan yang udah nyulik Kayla. Ngaku gak? Sandra! Cukup, Sandra! Oh, OMG's first. Sebelum Sandra berhasil melukai Marsha, udah ada Aditya yang membela Marsha. Tapi lagi-lagi ketika Sandra yang mengatakan soal ulah Marsha, dibantah olehnya. Om tahu nggak? Om tahu nggak kalau Marsha ini udah nuduh aku nyulik Kayla, padahal dia yang nyulik Kayla. Apa aku nuduh kamu? Aku gak tahu apa-apa soal penculikan Kayla. Lie, and lie, you liar! Marsha, bisa nggak kamu stop bohong? Emang kamu pikir kamu lebih hebat daripada aku? Jelas dong, aku aja keterima jadi asprinya Kenzo. Kamu aja nggak bisa dekat sama dia, dan dia pun nggak pernah peduli sama kamu. Sandra! Sekarang kamu keluar dari kamar saya. Sekarang! Fine! Aku keluar sekarang. Tapi ingat ya Marsha, aku bakal bikin perhitungan sama kamu. Semua kata Marsha membuat Sandra semakin marah. Tapi ada Aditya yang lebih dulu mengusirnya. Bagaimanapun sifat Marsha membuat Sandra semakin marah. Sandra gak akan nyerah melukai Marsha. Kenzo yang ingin mengantarkan Mutiara pulang lagi-lagi ditolak oleh Mutiara. Tapi siapa sangka kalau Rianti datang dan membuat Mutiara menyadarkannya. Mama sih jangan keras kepala dong Mutiara. Saya udah jauh-jauh dari kantor sini mau jemput kamu pulang Mutiara. Percuma kalau kamu sekarang mesen ojol. Mas Kenzo tolong. Saya nggak mau Mas Kenzo terlalu repot anterin saya pulang. Pokoknya saya mau Mas Kenzo ikutin kata-kata Pak Aditya. Saya nggak mau Mas Kenzo terlalu fokus untuk temenin saya. Jadi terbengkalai pekerjaan Mas Kenzo. Saya mau Mas Kenzo dengerin Pak Aditya. Ya nggak bisa kayak gitu dong. Mutiara? Kamu nggak perlu dengerin omongan suami saya. Hah? Maksudnya Ibu? Saya hargain semua kontribusi kamu, Mutiara. Kamu itu udah sangat banyak membantu perusahaannya Kenzo dan juga suami saya. Waktu kemarin kamu membantu Kenzo urusan di Rawasari. Dan kamu membantu waktu Kenzo presentasi sama Pak Bobby. Dan masih banyak lagi bantuan yang udah kamu lakukan. Jadi kalau sekarang Kenzo itu mengantar jemput kamu, ini nggak ada artinya Mutiara. Ini nggak ada apa-apa dibandingkan semua jasa kamu ke perusahaan suami saya dan juga ke keluarga saya. Harusnya kami itu memberikan kamu imbalan yang jauh lebih besar, Mutiara. Saya udah pernah tes DNA sama Pak Bejo, itu dari Pak Aditya. Sama Ibu juga Pak Aditya yang bayarin. Apalagi Mas Kenzo. Mas Kenzo juga udah bayarin saya pengacara, itu kan pasti mahal banget. Dan itu udah cukup, Bu. Itu belum seberapa, Mutiara. Kamu pantas mendapatkan yang lebih. Itu semua belum seberapa. Tapi menurut saya itu udah cukup, Bu. Lagian juga saya nggak pernah minta imbalan. Kalau emang kamu udah ngerti, kalau masuk mobil saya terus kita pulang. Omongan Rianti membuat Mutiara menuruti omongan Kenzo.
Tanpa ada yang tahu kalau Rianti senang melihat kedekatan mereka. Kepergian Mutiara dan Kenzo membuat Rianti terharu, dan Aurel menemui Rianti membuat Rianti berbohong. Baru juga Rianti akan pulang bersama Aurel, tapi Cynthia menghubungi Rianti soal bayi yang dia tinggalkannya. Makanya dia meminta Aurel menunggunya dan memastikan kepada Cynthia. Ibu minta berapapun saya bayar, Bu. Tapi tolong kasih tahu saya di mana tempatnya. Saya bisa aja memberitahu ibu di mana lokasi dan info lain soal bayi itu. Tapi saya minta Bu Cynthia jujur soal satu hal. Bayi yang sekarang kita lagi omongin, itu memang bayi saudaranya Bu Cynthia atau bayi Bu Cynthia sendiri? Bu, saya janji saya akan jelaskan semuanya kalau nanti kita ketemu. Tapi tolong Ibu Sherlock tempatnya di mana. Setelah mendapatkan lokasinya, Cynthia dan Rianti akan segera bertemu, sedangkan Marsha berusaha memohon kepada Aditya. Walaupun omongan Marsha membuat Aditya juga tidak percaya sepenuhnya. Yang nyulik Kayla itu Sandra biar dia bisa jeblosin Mutiara ke penjara. Aku juga dengar kalau selama ini Sandra itu benci sama Mutiara karena Mutiara itu deket-dekat sama Kenzo. Benar kan, Om? Marsha ini kayaknya fake. Dia pernah jahilin Aurel sampai masuk rumah sakit. Buat nyakitin Kayla, bisa saja dia juga yang ngelakuin. Setiap Kenzo mengantarkan Mutiara, ada aja yang buat mereka berdebat dan ada yang buat Miss Kiss jadi gemes sama mereka. Mas Kenzo, Kenapa lagi? ke Bekasi beli kawat sama si Raya. Cakep. Makasih ya udah selalu ada buat saya. Ke pasar malam main kora-kora. Cakep. Sama-sama Mutiara. Dengan sekarang kamu masuk biar hati saya tenang baru saya bisa pulang. Ya. Oke Mas Kenzo. Dah. Karena Aurel yang belum pulang, membuat Dikta akan mengantarkan Aurel. Apalagi ketika Dikta tahu Aurel bukan lagi jadi pacar Ivan. Makanya Dikta melihat peluang untuk mendekati Aurel. Ternyata Rianti berada di makam bayi Widuri yang sudah meninggal. Bagaimanapun Rianti akan memasukkan identitas dari bayi itu. Kedatangan Cynthia di makam membuat dirinya curiga. Bagaimana Rianti tahu makam bayi itu? Apa benar Rianti tahu soal keberadaan bayiku? Apa makam kecil di depan Rianti adalah makam bayiku yang sudah meninggal? Tapi dari mana Rianti tahu soal makam itu? Ketika Kayla yang bahagia telah menjadi pacar Ivan, tepat di tempat ketika Aurel dan Dikta berada. Mereka yang melihat Ivan dan Kayla dari taksi online yang membuat Aurel sedih. Kesedihan Aurel membuat Dikta menguatkannya. Bagaimanapun Dikta akan memastikan Aurel bahagia selalu. Bukan saudara saya yang tinggalin anak di rumah sakit. Tapi saya udah tinggalin bayi saya sendiri di rumah sakit. Ternyata benar. Bayi yang aku ambil waktu itu memang Kenzo. Tuh kan MK's first. Cynthia mengungkap langsung rahasianya kepada Rianti. Ini jelas-jelas membuat dirinya teringat soal Kenzo. Kenzo adalah anak Cynthia. Karena ini membuat Cynthia menjelaskan kisah hidupnya. Bayinya gak salah apa-apa, Bu. Saya yang salah. Saya lahirin dia. Perekonomian saya sangat buruk. Dan suami saya meninggal persis di hari lahir anak itu. Saya nggak tahu waktu itu mau bayar gimana, mau besarin anak ini gimana caranya. Untuk saya hidup sehari-hari, saya yakin saya nggak mampu, Bu. Saya waktu itu nikah, saya nggak perlu hidup lagi kan, Bu, dengan kondisi itu. Saya rasa nggak punya harapan. Saya hampir gelap mata, saya putus asa. Saya tinggalin bayi itu di situ.
Sampai akhirnya saya nggak sengaja ketemu sama Pak Bob. Dia nolong saya. Dia bawa saya ke rumah. Dia pekerjakan saya jadi ART. Saya disekolahkan akhirnya. Sampai akhirnya sekarang saya seperti ini. Tapi selalu ada kosong di hati saya. Saya nggak bisa jelasin apa, tapi saya tahu saya bersalah sekali sama diri saya. Karena saya udah ninggalin anak saya. Saya pengen banget Bu bisa ketemu. Saya pengen banget. Saya cari anak itu, saya nggak tahu di mana. Bukan ini kan? Makam anak saya. Maaf Bu Cynthia. Tapi bayi yang waktu itu Bu Cynthia tinggalkan, bayi itu sudah lama meninggal. Dan ini makamnya. Betapa kagetnya ketika Cynthia tahu makam dari bayi itu. Sementara Aditya masih mencari tahu ke anak buahnya untuk menemui informasi bayi Cynthia. Cynthia gak mudah percaya gitu aja soal makam itu. Makanya Rianti terus membohonginya. Waktu saya melahirkan Kenzo, saya memang sempat mendengar kalau ada kasus bayi yang ditinggalkan oleh ibunya. Tapi saat itu saya tidak terlalu mikirin karena saya terlalu bahagia atas kelahiran Kenzo. Tapi ketika Bu Cynthia cerita sama saya jadi keinget lagi dengan kasus itu. Dan saya jujur coba mencari tahu dari suster yang waktu itu membantu saya saat melahirkan. Sampai akhirnya saya menemukan makam ini. Saya menemukan fakta bahwa bayi yang saat itu ditinggalkan begitu aja oleh ibunya ternyata sudah meninggal. Suster siapa? Suster Sally. Dan di sini dekat dengan kawasan kontrakan Suster Sally. Ya. Saya minta maaf. Sebenarnya saya sudah bukan jadi suster lagi. Saya mengalami kecelakaan dan saya menderita lupa ingatan. Suster Sally. Sejak kapan Ibu cari tahu tentang bayi saya? Dan Ibu tahu nggak kalau Suster Sally udah meninggal? Suster Sally sendiri yang memakamkan bayi itu di sini. Jadi ini pasti akurat. Bahkan Suster Sally itu juga berpesan kepada saya kalau saya harus memberitahu jika suatu hari nanti ada seorang ibu yang mencari bayi tersebut. Cerita dan penjelasan Rianti membuat Cynthia histeris. Rianti gak ada pilihan lain, dia terpaksa membohongi Cynthia. Rianti berusaha menguatkan Cynthia. Ini menjadi kesempatannya untuk mengambil rambut Cynthia. Maaf, Mama gak sempat kasih kamu nama. Mama gak tahu kalau kamu pergi. Mama gak tahu. Maafin saya, Cynthia. Saya terpaksa harus mengambil cara ini untuk melindungi Kenzo. Dan semoga setelah ini Cynthia gak nyari-nyari anak kandungnya lagi. Karena aku gak sanggup kalau aku harus kehilangan Kenzo yang sudah menjadi bagian dari keluarga. Dan aku udah terlanjur sayang sama Kenzo dengan sepenuh hati. Bu Cynthia yang sabar ya. Saya yakin ini semua pasti sangat berat buat Ibu.
Cynthia yang sabar ya. Dan saya minta tolong Bu Cynthia memegang janji ibu untuk gak cerita sama siapapun soal hal ini. Karena niat saya itu cuman supaya Bu Cynthia tahu semuanya niat saya baik. Kenyataan yang dijelaskan Rianti, Mbak Cynthia hanya bisa berdoa. Rasa sesalnya nggak bisa hilang, sementara Rianti berasa bersalah telah membohongi Cynthia. Dirinya ingin Cynthia tenang dan tidak mencari anaknya. Ini karena Rianti yang sayang kepada Kenzo. Ya ampun, Miss Kiss jadi gemas melihat kedatangan Kenzo di pagi hari dan membawakan bekal untuk makan bersama Mutiara. Saya bela-belain datang pagi ke sini biar kamu ninggalin saya naik ojol. Sekalian sarapan. Mas, tapi harusnya Mas Kenzo nggak repot-repot kayak gini. Saya malah tambah nggak enak. Saya udah janji Mutiara. Waktu kamu lagi koma di rumah sakit, saya janji saya bakal selalu ngejagain kamu. Bagaimanapun dirinya akan berjanji untuk menjaga Mutiara selalu. Miss Kiss benar-benar gemas mendengarnya. Marsha mengajak Dikta berangkat bareng ditolak oleh Dikta. Apalagi setelah tahu keadaan Cynthia dari Bibi. Sementara Cynthia memikirkan cerita dari Rianti. Makanya Dikta meminta Cynthia menceritakan masalahnya. Betapa kagetnya Dikta mengetahui anak Cynthia yang kemungkinan sudah meninggal. Ma, kalau ada masalah, ceritain ke aku. Aku kan ngusahain apapun untuk bantuin Mama. Biar Mama gak sedih lagi. Pencarian anak kandung saya udah selesai. Anaknya udah meninggal. Aditya dan Rianti yang tahu kalau Aurel sedang dekat lagi kepada Dikta membuat mereka senang. Tapi kepergian Aurel membuat Aditya mengajak ngobrol Rianti untuk menghindar dari Nunu. Makanya Aditya mengajak ngobrol di ruang kerjanya. Pagi-pagi Sandra udah membangunkan Kayla untuk menanyakan hubungan Kayla dan Ivan. Ini membuat dirinya membandingkan hubungannya dengan Kenzo. Kemarin sih Ivan nembak aku, terus dia ngajak aku jalan, dan habis itu kita nonton deh. Oh my god, that is so sweet. So happy for you, Kay. Pasti kamu happy banget kan? You're so lucky, Kay. Kapan ya aku sama Kenzo bisa kayak gitu? Karena aku udah jungkir balik buat dapetin Kenzo, tapi no luck for me. Sandra yang dihubungi oleh Ivan buat Sandra menjauh. Ivan lagi-lagi meminta uang dari Sandra. Gue ngelakuin ini karena gue yang suruh, karena lu bilang membayar gue. Lo tuh emang gak cinta ya sama Kayla? Dan lo gak akan pernah nembak Kayla kalau bukan gue yang bayar lo. Cinta gue hanya untuk Aurel. Walaupun udah putus, gue cuma sayangnya sama dia, enggak sama Kayla. Lo tuh kenapa egois banget sih, Ivan? Denger ya, Ivan. Gue gak mau sampai alasan lo tadi itu nyampe ke gue punya Kayla. Dia bakal sedih banget tuh, tau gak? Itu bakal nyakitin dia bakal kecewa banget sama lo. Ya udah, lu kenapa sih bisa ngelakuin ini semua ke Kayla? Karena gue mau nebus kesalahan gue ke Kayla. Gue sadar, gue udah jahat banget sama Kayla selama ini. Gue udah sering isengin dia, jahilin dia. And I feel bad. Gue sadar, setelah dia pergi ninggalin gue buat kontrak dan tinggal bareng si ubur-ubur, I feel very lonely. Gue bener sedih, gue bener kesepian. Cuma dia doang satu-satunya saudara yang gue punya. Dan gue peduli sama dia. Gue mau nebus kesalahan gue selama ini. Gue mau bikin Kayla bahagia. Gue mau nunjukin ke Kayla kalau misalnya gue bener-bener peduli dan gue bener-bener berubah. OOM Kiss First. Obrolan Sandra dan Ivan dengar oleh Kayla. Tapi siapa sangka kalau Sandra berkata akan berubah. Baru juga Marsha kepikiran soal Aurel dan Ivan. Dia langsung bertanya kepada Ivan. Makanya Ivan langsung menghubungi Aurel. Halo. Iya, bentar lagi saya kesana. Tunggu ya. Kayaknya aku salah pesan aplikasi deh. Tadi kan aku pesannya taksi online bukan ojol. OOM Kiss First. Marsha yang memesan taksi online malah kedatangan ojol. Dan tepat dirinya naik ojol taksi online ini datang. Sementara Dikta tidak percaya dengan cerita Rianti. Dan Dikta berusaha menenangkan Cynthia. Sedangkan Aditya yang masih mencari informasi soal bayi Cynthia, jelas Rianti membohonginya. Aku gak pernah dengar sih mas soal bayi yang ditinggalkan
waktu aku melahirkan Kenzo di rumah sakit Mulia. Mama kan juga sebenarnya baru tahu dari almarhum Suster Sally. Tapi kan dia bilang kalau dia sempat amnesia. Jadi dia sama sekali nggak inget proses kelahiran Mama waktu itu. Suster Sally, aku jadi teringat cerita Aurel. Cerita Cynthia membuat Dikta teringat soal cerita Aurel tentang Suster Sally. Makanya Dikta akan membantu Cynthia menemui bayinya. Lagi-lagi MKiss First, Miskis selalu dibuat gemas dengan Kenzo dan Mutiara. Emang ya, mereka selalu gengsi yang buat mereka berujung berdebat. Kamu juga biasanya kalau bikin kopi pahit banget kok. Karena hidup tuh gak perlu pahit-pahit mulu Mas kayak kopi. Karena kita perlu yang manis-manis kayak teh manis ini. Tapi gak apa-apa Mas Kenzo. Kalau emang Mas Kenzo merasa ini kurang manis, Mas Kenzo liatin saya aja, pasti manisnya nambah. Atau mungkin tadi pas Mas Kenzo minum liatin saya, jadi terlalu manis. Coba lihat arah lain dulu Mas. Ini kan tehnya udah manis banget ya. Kamu kenapa sih mau kayak gitu? Kan saya emang imut cute. Kita mendingan berangkat sekarang gimana? Di lain sisi, masih jadi curiga kalau ojolnya mengarah ke tempat yang salah. Apalagi tahu taksi online-nya yang minta di-cancel. Berarti tadi aku benar pesennya taksi online, bukan ojol. Terus ojol ini siapa? Mas, turunin saya, Mas. Berhenti nggak, Mas? Aduh. Mas, turunin saya, Mas. Mas, kalau lompatin, Mas, turunin saya dulu, berhenti. Sementara Sandra bertekad untuk mencari pelaku yang menculik Kayla. Walaupun ini buat Kayla takut akan menimbulkan masalah baru. Saya, Mas. Saya kebenaran lompat nih, Mas. Diam. Kalau mau selamat, diam. Gak usah banyak ribut. Oh, MKiss First. Untuk menyelamatkan dirinya, Marsha lompat dari ojol. Ini membuat dirinya terluka. Bagaimana ini? Nah, buat MKiss First yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.